Hai semua, kali ini saya mau bikin olahan ubi ungu lagi. Bikinnya sangat gampang banget, tampilannya jadi lebih unik dan kekinian. Untuk rasa kue talam ubi ungu ini beneran enak banget ya teman-teman. Kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun suguhan. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan kukusan, masukkan 300 gram ubi ungu yang sudah dikupas. Kita kukus ubinya sampai empuk. Setelah ubi ungu sudah empuk, kemudian ini bisa kita angkat. Kita masukkan ubi ungunya tadi ke dalam blender seperti ini. Bahan berikutnya, masukkan 150 gram gula pasir. Kemudian masukkan juga 100 gram tepung tapioka. Lalu masukkan 50 gram tepung beras. Lanjut masukkan 1/4 sendok teh vanila, masukkan juga setengah sendok teh garam. Terakhir ini kita masukkan 350 ml santan. Jadi semua bahan ini akan saya blender ya supaya lebih praktis dan cepat. Jika adonan sudah di blender, kemudian bisa kita pindahkan ke dalam mangkuk seperti ini. Jadi untuk teksturnya memang kental seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita bikin lapisan kedua. Kita masukkan 50 gram tepung beras, masukkan juga 25 gram tepung tapioka. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan gula pasir. Agar lebih wangi kita masukkan secukupnya vanila atau sekitar 1/4 sendok teh. Lanjut kita masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk sampai tercampur merata terlebih dahulu. Setelah adonan sudah tercampur merata, kemudian bisa kita masukkan 300 ml santan. Santannya ini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman, sambil terus diaduk. Setelah itu bisa kita tuang sisa santannya tadi. Dan ini bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Jika mau hasil kuenya nanti lebih awet, sebaiknya penggunaan santannya menggunakan santan yang sudah matang. Langkah selanjutnya, untuk lapisan kedua ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan cetakan kue pie, ini sebelumnya sudah saya olesi minyak sayur tipis-tipis. Kita tuang adonan ungunya ini kurang lebih sebanyak setengah bagian cetakan ya teman-teman, tidak perlu sampai penuh. Nah, untuk cetakan yang saya pakai ini diameternya sekitar 6 cm ya. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis ya. Langkah selanjutnya, kuenya ini akan saya kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah sekitar 15 menitan dikukus, selanjutnya bisa kita tuang adonan kedua. Sebelum dituang bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu. Selanjutnya kita tuang adonan ini sampai cetakannya penuh ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kuenya ini akan saya kukus kembali. Jadi ini kita kukus kurang lebih selama 10 menitan. Setelah sekitar 10 menitan dikukus, selanjutnya bisa kita kecilkan apinya. Untuk membuat motifnya, kita semprotkan adonan ungu yang sebelumnya sudah kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, untuk motifnya bebas ya teman-teman, boleh dikreasikan sendiri. Jadi untuk motifnya saya membuat yang sangat simpel seperti ini. Jadi kue talam ini setelah diberi motif nanti hasilnya akan lebih cantik dan lebih kekinian ya teman-teman. Setelah sudah diberi motif, kemudian kuenya ini akan saya kukus kembali sekitar 5 menitan. Setelah 5 menit ini kuenya sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita angkat.
Nah, untuk sisanya tadi bisa kita kukus kembali dengan waktu yang sama ya teman-teman. Jadi diulangi sampai adonannya habis. Pastikan kuenya benar-benar dingin terlebih dahulu ya teman-teman sebelum dikeluarkan dari cetakannya. Karena biasanya kue talam itu kalau masih hangat atau masih panas teksturnya akan lembek ya teman-teman. Jadi akan sangat sulit dikeluarkan dari cetakannya. Untuk satu resep tadi hasilnya lumayan banyak, ini jadi sekitar 20-an lebih. Cara mengeluarkan dari cetakannya ini sangat gampang, tinggal kita cungkil seperti ini menggunakan tusuk sate. Selanjutnya, jika kuenya ini mau dijual, boleh dikemas menggunakan mika seperti ini. Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 22 kue ya teman-teman. Jika kalian mau bikin banyak, tinggal dikalikan saja resepnya. Untuk harganya boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Untuk harga yang disarankan ini bisa dijual sekitar 2000-an. Jadi untuk rasa kue talam ubi ungu ini beneran enak banget ya teman-teman, kalian harus coba resepnya. Untuk tingkat manisnya juga sudah pas. Selain menggunakan ubi ungu, ini juga boleh diganti dengan labu kuning ataupun jenis ubi lainnya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Hai semua. Kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional yang sangat enak banget. Dalam satu resep bisa dapat dua rasa, cara bikinnya sangat gampang. Kue tradisional ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan suguhan arisan ataupun acara hajatan. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, masukkan 250 gram tepung beras. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam, masukkan juga secukupnya vanila. Bahan selanjutnya masukkan 250 gram gula pasir. Kemudian masukkan juga 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Semua bahan ini bisa kita aduk terlebih dahulu sampai benar-benar tercampur merata. Jika semua bahan sudah tercampur, kemudian kita tuang 1 liter santan. Jadi santannya ini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman sambil terus diaduk. Santannya ini tadi saya menggunakan 3 bungkus santan kara kemasan 65 ml yang dicampur dengan air. Bisa kita tuang kembali sisa santannya tadi dan ini kita aduk sampai tercampur merata ya. Setelah itu adonannya ini akan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 bagian adonan, jangan lupa disaring terlebih dahulu ya. Jadi adonannya ini diusahakan disaring ya teman-teman untuk memastikan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian adonan ini akan saya masak menggunakan api kecil saja ya sambil terus diaduk. Kita masak adonan ini sampai mengental ya. Setelah adonan sudah mengental seperti ini, kemudian bisa kita masukkan ubi ungu yang sebelumnya sudah kita parut tadi. Jadi untuk ubinya saya pakai sekitar 120 gram. Kemudian ini bisa kita aduk kembali sampai tercampur merata. Ini kita tetap menggunakan api kecil ya teman-teman untuk memasaknya.
Jadi ini kita masak sebentar saja ya, kemudian bisa kita matikan apinya. Langkah selanjutnya kita tuang adonan berikutnya, jangan lupa disaring terlebih dahulu. Tambahkan juga dengan daun pandan dan ini kita masak seperti yang adonan pertama tadi. Setelah adonan sudah mengental seperti ini, selanjutnya bisa kita masukkan nangka. Jadi saya menggunakan nangkanya ini sekitar 120 gram ya teman-teman. Nangkanya ini sebelumnya saya potong kecil-kecil. Kemudian ini bisa kita aduk sebentar. Kita aduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Untuk apinya tetap menggunakan api paling kecil saja. Jika sudah tercampur merata seperti ini, kemudian bisa kita matikan apinya. Untuk pembungkusnya siapkan daun pisang, olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Jadi daun pisangnya supaya layu bisa dipanaskan di atas kompor sebentar. Langkah selanjutnya kita masukkan adonannya ini kurang lebih sebanyak 1,5 sendok makan atau sesuai selera. Masukkan juga untuk adonan ubi ungunya tadi ya teman-teman, sama sekitar 1,5 sendok makan. Lanjut, ini adonannya akan saya bungkus. Jadi cara membungkusnya cukup sederhana banget ya teman-teman, tinggal digulung saja seperti ini. Langkah selanjutnya ini bisa kita lipat saja ya, kurang lebih caranya seperti ini. Pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Jadi untuk isiannya boleh disesuaikan, boleh pakai nangka saja ataupun yang pakai ubi ungu saja. Ini kuenya sudah selesai saya bungkus semuanya ya teman-teman, selanjutnya sudah siap dikukus. Kita kukus kue ini kurang lebih selama 25-30 menitan. Nah ini kuenya sudah matang, selanjutnya bisa didinginkan terlebih dahulu. Untuk menyajikan kue ini harus benar-benar sudah dingin ya teman-teman, karena biasanya kalau masih hangat dia akan lembek. Nah ini untuk kuenya lumayan besar ya teman-teman, jika mau hasilnya lebih banyak boleh diperkecil ya ukurannya. Tampilan bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Untuk rasa kuenya beneran super enak banget ya teman-teman, manisnya pas, sangat lembut dan juga bikin nagih. Nah ini untuk yang isian ubi ungu saja, tampilannya juga sangat cantik banget, rasanya juga enak. Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 16 kue, untuk kuenya ukurannya lumayan besar. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep olahan ubi ungu. Bikinnya sangat gampang banget, rasanya dijamin enak dan bikin nagih. Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 200 gram ubi ungu, ini berat bersih ya teman-teman. Kemudian ini bisa dikukus. Setelah ubi ungu sudah empuk, kemudian ubinya bisa diangkat. Langkah selanjutnya, siapkan 100 gram kelapa parut, tambahkan dengan sejumput garam dan juga daun pandan. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu, kemudian ini akan saya kukus. Dikukus sekitar 10 menitan. Setelah sekitar 10 menit dikukus, kemudian bisa diangkat dan disisihkan terlebih dahulu. Untuk ubinya selagi masih benar-benar panas, ini bisa dihaluskan.
Untuk menghaluskannya ini saya hanya menggunakan sendok ya teman-teman. Apabila mau lebih halus dan lebih cepat, kalian juga boleh menggunakan blender. Nah, ini ubinya sudah cukup halus, kemudian tambahkan 120 gram gula pasir. Lanjut tambahkan 50 gram tepung terigu, kemudian 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Agar lebih wangi boleh ditambahkan secukupnya vanila. Masukkan juga seperempat sendok teh garam. Langkah selanjutnya masukkan 500 ml santan, ini dimasukkan sedikit terlebih dahulu. Kemudian ini bisa diaduk-aduk hingga tercampur merata. Oh iya, jika mau lebih cepat dan hasilnya lebih halus, pada tahap ini boleh di blender ya teman-teman. Tuang kembali sisa santannya tadi, lalu ini bisa kita aduk-aduk kembali. Nah, supaya adonannya ini cepat halus, jadi ini akan saya saring ya. Kita saring untuk memastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal. Nah, untuk sisa ubinya ini bisa kita masukkan kembali ke adonan. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Nah, ini adonannya akan saya masak. Dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk ya. Jadi adonannya ini kita masak sampai benar-benar menggumpal dan kalis. Apabila adonan sudah menggumpal seperti ini, tandanya sudah siap ya teman-teman. Kemudian bisa dimatikan apinya. Lalu adonannya ini akan saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Langkah selanjutnya siapkan daun pisang yang sebelumnya sudah dibakar ya teman-teman supaya layu. Kemudian daunnya ini sudah saya olesi minyak sayur dan ini ambil sedikit adonannya. Ini kita bentuk agak memanjang seperti ini. Jika sudah, kemudian ini bisa kita bungkus menggunakan daun pisangnya. Ini agak ditekan-tekan ya teman-teman supaya nanti kuenya tidak berongga. Lalu ini bisa kita lipat bagian ujung daunnya. Nah, jadi untuk cara membungkusnya cukup seperti ini saja. Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 4 gulung seperti ini. Lalu ini kuenya akan saya kukus. Kita kukus kurang lebih selama 15-20 menitan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah sekitar 20 menitan kemudian bisa diangkat dan didinginkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini akan saya sajikan ya teman-teman. Jadi kita taburkan kelapa parut secukupnya.
Setelah didiamkan kurang lebih selama 2 jam, ini kuenya sudah mengeras dan sudah dingin. Jadi untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Untuk tekstur kuenya ini sangat lentur banget. Kemudian potong-potong kuenya sesuai selera. Lalu bagian atasnya bisa kita beri taburan kelapa parut seperti ini. Untuk tekstur kuenya ini kenyal dan juga lembut banget, rasanya juga sangat enak, manisnya pas dan juga wangi. Pokoknya kue ini sangat enak banget ya teman-teman, kalian harus coba resepnya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih. Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep kue yang sangat gampang banget cara bikinnya. Rasa kuenya sangat enak banget, cocok sekali untuk dijadikan suguhan ataupun untuk ide jualan. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 125 gram ubi ungu yang sebelumnya sudah dikukus. Selanjutnya ubinya bisa langsung kita haluskan ya. Nah, setelah ubi ungunya sudah halus, kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan panci, masukkan 350 gram beras ketan yang sebelumnya sudah dicuci bersih. Tambahkan juga dengan daun pandan, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lanjut, ubi ungu yang sudah kita haluskan tadi bisa langsung kita masukkan ya. Kita masukkan juga 250 ml air. Lanjut, saya menggunakan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Kita aduk terlebih dahulu semua bahan sampai tercampur merata. Jika sudah tercampur merata seperti ini, kemudian bisa kita nyalakan apinya. Jadi ini kita masak sambil terus diaduk ya teman-teman. Kita masak adonan ini sampai menyusut ya santannya. Nah, setelah beras ketan sudah setengah matang dan santan sudah menyusut, bisa kita matikan apinya. Langkah selanjutnya, nasi ketannya tadi bisa kita masukkan ke dalam sarangan kukusan seperti ini. Nah, ini kita kukus kurang lebih selama 30 menitan atau sampai matang. Setelah sekitar 30 menit dikukus, ini sudah matang ya teman-teman. Bisa kita tes, jika sudah empuk tandanya sudah matang ya. Nah, ini sebelumnya sudah saya siapkan daun pisang yang sudah saya panaskan di atas kompor ya supaya layu. Setelah itu, nasi ketannya tadi bisa kita kepal-kepal seperti ini ya teman-teman, kita bentuk memanjang. Untuk nasi ketannya ini sudah hangat ya teman-teman, jadi dia tidak terlalu panas. Kemudian ini langsung bisa kita bungkus menggunakan daun pisang. Jadi cara membungkusnya agak ditekan-tekan ya supaya nanti bagian dalamnya padat. Kemudian bisa kita gunting bagian ujung daun pisangnya. Jadi cara membungkusnya cukup sederhana banget ya teman-teman, kita lipat bagian ujung daunnya. Kemudian bisa kita sematkan menggunakan lidi seperti ini.
Nah, supaya hasilnya lebih rapi, bisa kita gunting bagian ujung daunnya. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai ya. Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 4 gulung seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kuenya ini sudah siap untuk kita kukus. Kita kukus kuenya kurang lebih selama 15 menitan ya, supaya lebih tanak dan nanti bisa lebih awet. Siapkan 150 gram kelapa parut, tambahkan dengan garam dan juga daun pandan. Untuk daun pandannya bisa kita taruh di bagian bawah ya, supaya nanti hasilnya lebih wangi. Setelah sekitar 15 menit dikukus, kemudian bisa kita angkat. Kelapa parutnya bisa kita kukus sekitar 10 menitan ya. Nah, ini kelapanya sudah matang ya, sudah saya kukus sekitar 10 menitan. Pastikan kuenya sudah benar-benar dingin ya sebelum disajikan. Sekarang saya mau buka bagian dalamnya. Jadi untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kuenya padat dan juga cantik banget. Kemudian kuenya ini bisa kita potong-potong sesuai selera ya. Nah, ini kuenya langsung bisa kita balurkan ke dalam kelapa parutnya tadi. Untuk rasa kue ini beneran super enak banget ya teman-teman, rasanya gurih dan juga pulen. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep olahan ubi ungu. Bikinnya sangat gampang, rasanya super enak, dijamin bikin ketagihan. Kue ini sangat cocok banget ya untuk suguhan ataupun untuk ide jualan. Nah, untuk tahu resepnya silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 1 buah ubi ungu seperti ini. Jika ditimbang beratnya sekitar 200 gram. Lalu bisa kita potong-potong ubi ungunya. Nah, kemudian ubi ungunya ini bisa kita kukus. Setelah ubi ungunya sudah empuk, kemudian bisa kita angkat. Selagi masih benar-benar panas, kemudian kita haluskan ubi ungunya. Ini saya menggunakan garpu ya untuk menghaluskannya. Jadi ini sengaja tidak saya haluskan sampai benar-benar halus ya, supaya nanti hasil kuenya masih ada tekstur ubinya. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, kemudian bisa kita sisihkan. Selanjutnya masukkan 150 gram tepung terigu dan juga 50 gram tepung tapioka. Kemudian kita tambahkan sekitar 200 gram gula pasir. Lanjut tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh juga pakai yang vanila cair. Masukkan juga 1/4 sendok teh garam, kemudian kita aduk-aduk semua bahan keringnya. Setelah sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan 480 ml santan. Kita masukkan sedikit terlebih dahulu ya, sambil terus diaduk.
Selanjutnya bisa kita tuang kembali sisa santannya tadi. Pastikan adonannya ini benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Setelah sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan ubi ungunya tadi. Jika mau teksturnya halus, boleh ya di blender untuk ubinya. Kita aduk-aduk kembali semua bahan sampai benar-benar tercampur merata. Supaya warnanya lebih pekat, ini saya tambahkan sekitar 2 tetes pewarna ungu. Jika tidak suka untuk penggunaan pewarna makanan, boleh di skip ya. Pastikan semua bahan sudah tercampur merata. Untuk loyangnya ini saya pakai yang ukuran 16 cm. Ini sebelumnya sudah saya olesi minyak sayur ya. Kemudian bisa kita tuang semua adonannya. Setelah kukusan sudah panas, kemudian kita masukkan adonannya dan dikukus kurang lebih selama 15-20 menitan. Jadi ini kita kukus menggunakan api sedang ya teman-teman. Untuk tutup kukusannya bisa kita alasi menggunakan kain. Langkah berikutnya kita mau bikin lapisan putih atau lapisan santan. Kita masukkan 80 gram tepung beras dan juga 20 gram tepung tapioka. Tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan juga 1 sendok makan gula pasir. Agar lebih wangi boleh ditambahkan 1/4 sendok teh vanila. Kita aduk bahan keringnya sampai benar-benar tercampur merata. Jika sudah, kita tuang 280 ml santan, kita masukkan sedikit terlebih dahulu. Kemudian bisa kita aduk-aduk ya sampai tercampur merata. Lanjut bisa kita masukkan kembali sisa santannya tadi. Kita aduk-aduk sampai adonannya benar-benar tercampur merata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah sekitar 15 menit dikukus, kemudian masukkan adonan putihnya tadi. Jadi sebelum dituang bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita kukus kembali kurang lebih selama 20-30 menitan. Setelah sekitar 30 menit dikukus, kuenya sudah matang, kemudian bisa didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini kuenya sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Kemudian bisa kita sisir bagian pinggir loyangnya supaya mudah cara mengeluarkannya. Selanjutnya ini bisa dikeluarkan dari loyangnya ya teman-teman, karena tadi saya beri alas daun pisang, jadi ini sangat mudah cara mengeluarkannya. Nah, ini bisa kita potong-potong sesuai selera. Tampilan bagian dalam kuenya kurang lebih seperti ini. Lalu ini kuenya akan saya potong kecil-kecil ya teman-teman. Jadi untuk penyajiannya boleh disesuaikan sendiri. Untuk rasa kuenya ini sangat legit banget. Nah, tips supaya nanti kuenya ini awet sebaiknya menggunakan santan matang ya teman-teman. Jadi jika mau kuenya awet, untuk santan yang kita gunakan tadi direbus terlebih dahulu dan ditunggu sampai suhu ruang. Untuk kuenya ini lembut, kenyal, dan rasa ubinya juga sangat terasa. Untuk tingkat manisnya menurut saya juga sudah pas, jadi jika kalian suka manis, untuk takaran gulanya boleh ditambah. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.
Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep olahan ubi dan juga tepung beras. Bikinnya sangat gampang banget, tampilannya menarik dan rasanya enak. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan. Untuk mengetahui cara bikinnya silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan air yang sudah mendidih, kemudian tambahkan dengan 250 gram ubi ungu yang sebelumnya sudah dikupas. Jadi ubi ungunya ini akan kita rebus sampai empuk. Pastikan ubi ungunya ini benar-benar empuk ya teman-teman, bisa kita cek terlebih dahulu. Setelah dirasa ubi ungunya sudah empuk, kemudian ini bisa kita angkat. Selagi masih benar-benar panas, kemudian ini bisa kita pindahkan ke dalam wadah, lalu ini bisa kita haluskan. Untuk cara menghaluskannya boleh menggunakan alat penumbuk seperti ini, boleh juga memakai garpu. Pastikan ubi ungunya ini benar-benar halus ya teman-teman, supaya nanti rasa kuenya enak. Lanjut, masukkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisan boleh disesuaikan. Tambahkan juga 15 gram tepung terigu. Kemudian aduk-aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur merata. Setelah semua bahan sudah tercampur merata dan adonannya sudah kalis, kemudian ini akan saya ambil secukupnya adonan. Lalu adonannya akan saya bentuk memanjang seperti ini ya teman-teman. Ini beratnya saya kira-kira ya, tidak saya timbang. Kita ulangi sampai semua adonannya habis. Nah, ini sudah selesai saya bentuk semuanya, kemudian bisa kita sisihkan. Masukkan 150 gram tepung beras, kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan juga 3 sendok makan gula pasir. Bahan kering ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya benar-benar tercampur merata ya. Lanjut, masukkan 350 ml santan, ini kita masukkan sedikit terlebih dahulu. Kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Terakhir ini bisa kita tuang sisa santannya tadi. Agar lebih wangi boleh ditambahkan 1 lembar daun pandan. Selanjutnya ini akan saya masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya, jadi dimasak sambil terus diaduk. Ini harus diaduk terus ya teman-teman sampai adonannya ini agak kalis. Setelah adonan sudah menggumpal dan agak kalis seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya. Kemudian ini akan saya masukkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Untuk posisi apinya ini sudah saya matikan ya teman-teman. Setelah adonan sudah mulai hangat, kemudian pindahkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Jadi ini kita masukkan secukupnya adonan terlebih dahulu ya teman-teman. Agar lebih kuat, sebaiknya plastiknya ini didobel ya. Kemudian siapkan juga secukupnya daun pisang yang sudah diberi olesan minyak sayur tipis-tipis.
Lalu ini bisa kita semprotkan, caranya seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kemudian ini bisa kita beri isian ubi yang sebelumnya sudah kita bentuk tadi. Lalu ini akan saya gulung, jadi cara menggulungnya seperti ini ya teman-teman, seperti di video. Nah, untuk hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya, jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai semua adonan habis. Oh iya, jika mau warnanya lebih cantik, boleh juga ya adonannya diberi pasta pandan atau pewarna makanan. Nah, jadi hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tampilannya sangat menarik dan cantik banget. Selanjutnya kuenya ini akan saya kukus, jadi ini dikukus kurang lebih selama 15 menitan ya menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 15-20 menitan dikukus, ini kuenya sudah matang, kemudian bisa ditunggu hingga dingin. Nah, jadi hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini sudah dingin dan boleh dikemas. Untuk pengemasan ini saya pakai mika kecil seperti ini yang saya beri daun pisang ya supaya lebih cantik. Untuk pengemasan bebas ya, kalian juga boleh menggunakan mika yang ukurannya lebih kecil. Untuk isiannya selain menggunakan ubi, kalian juga boleh menggunakan pisang ataupun unti kelapa. Untuk rasa kuenya ini beneran enak banget ya teman-teman, teksturnya lembut dan manisnya pas. Untuk harga jualnya boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Bagaimana, mudah ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.